Lu harus lihat dia ngelintas, coba gimana dia ngelintas di Minai coba. Biarin aja gue mah gue liatin. Tadi Iya. belokannya nikungnya sampai tajam banget tadi. Set, langsung ke sana. Enggak, Ajeng so, gue belain, emang lu juga gak diambil gambar lu. Iya. Aja nggak diambil, cuma dia langsung ngekat gitu. Kan gue bilang Oma, Ah. jangan ambil aja. Aha. Malah gak ngambil gue juga. Apa sih? Apa? Aku tetap kayak dia. Dia enak dipandang nih, cakep banget dia. Asli sama kameranya cakep dia. Iya. Ye. Iya. Ya udah. Bete. Pasrah aja. Pasrah aja udah. Ini. Surakin Pokemon. Wow. Coba lu ngadep sana, ngambeknya gimana tadi? Set. Ngadep. Ih. Tembok. Eh. So, ngambek kesannya imut banget. Ini namanya tukang soto ambekan. Abang. Kita baca judul dulu ya. Igun nggak? Oh, Igun nggak ada. Emang hari Senin tukang jahit kita agak off dulu. Dia syuting film. Film ya bener. Film. Film. Cuma satu scene aja repot ya. Ya kan harus standby, ngikutin peran utamanya. Bener. Ya. Padahal dia callingannya malam ntar jam 8. Iya. Nah ini udah dia. Dialognya, tapi dialognya lumayan. Apa dialognya? Mau makan apa? Udah. Lu mah beda kan, ada ini, enggak dia mau makan apa udah out. Itu doang. Berapa hari dia Pak? Hari ini doang. Bulannya dia ada mencelok. Ada 9 hari. Oh. Udah gak apa-apa kita tungguin aja karyanya. Besok ada. Iya. Lusa Ya nggak biasa. ada, Ya kan ngikutin jadwal peran utama, ya kan? Susah kalau emang udah diet ya. Iya. Mut-mutan. Baru syuting kayak begitu udah pakai kereta kencana, ngerti Iya nggak? bener. Dia ngapain sih pakai kereta? Ada yang nawarin kereta kencana buat Nah, Iya. wajar gimana nggak wajar? Iya. Orang di bawah tangga lu melatih. Iya tuh. Orang bisa sampai kepikiran ya Oma nawarin itu ya. Gue baca itu sampai ngakak-ngakak loh. Iya bener. Gua juga. Si Igun tuh tiap malam Jumat mandi air kembung. Kembang. Mandi air kembung. Oh iya bener pakai dia kembung. Perutnya banyakan air. Judul hari ini, judulnya adalah Asli, bener-bener gak nyangka. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Manis, kemarin ini kami baru saja mendapatkan kabar duka datang dari salah satu sahabat kita, almarhum Gary Iskak, yang berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa pada hari Sabtu 29 November 2025. Dan di beberapa episode Brownies, Gary Iskak juga ikut menjadi menjadi tamu spesial kita karena kelucuannya, karena banyak sekali kenangan-kenangan bersama almarhum saat ada di Brownies. Kita punya tayangannya. Ini. Actingan gitu. Iya. Iya kan kalau di rumah memang melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah ya. Iya. Kalau di luar kan mungkin profesinya bisa sebagai aktor atau orang di belakang layar bisa memposisikan itu aja sih. Jadi kalau yang aku posting ya emang yang apa adanya aja gitu. Apa? Min. Pas lagi kaget, wow. Gitu. Enggak. Masuk. Apa yang nyambung? Rusuh ya. Selamat jalan Gary Iskak, kenangan, kebaikan, dan karyamu akan terkenang selamanya. Kalau kita nih berbicara tentang bagaimana perjalanan Brownies, ya Gary Iskak itu yang saya bilang ikut andil menjadi bagian dari bintang tamu kita. Seru udah pasti. Jadi kalau kita ngelihat ada bintang tamunya Gary Iskak, baik kita ketemu di on air ataupun di off airnya, ya dia tetap orang yang paling menyenangkan, seru dan nggak pernah kayaknya terlihat dari dia tuh ada marah. Ya
Itu sih pengalaman aku selama bekerja sama dengan beliau, baik bertemu di on air maupun di off air. Ya sama sih. Maksudnya kan dia juga udah dikenal sosok yang menyenangkan, terus juga benar-benar humble, terus dia latah. Iya. Kadang-kadang itu yang membuat kita berasa seru banget kalau misalkan satu frame sama dia, bahkan di luar frame sekalipun gitu, karena dia memang bukan tipikal orang yang kayaknya kaku ataupun jaga jarak sama orang, benar-benar humble aja gitu. Dan lumayan sering ya Iya. datang ke Brownies juga. Ya. Ya, jadi sekarang ini kita mengajak manis yang ada di rumah untuk jangan lupa untuk mendoakan, tapi kita tundukkan kepala sejenak untuk kita memberikan doa khusus untuk almarhum dari Gary. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Pokoknya untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran serta ketabahan ya. Amin. Baik, kita akan mulai lagi dan kita lanjutkan acara siang hari ini. Karena sekarang ini kita kedatangan sahabat dari almarhum Gary Iskak yang tidak menyangka ditinggal almarhum secepat ini. Ini dia ada Fadi Iskandar dan Ade Jigo. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Silakan. Kepergian Gary Iskak membuat Fadi Iskandar shock. Fadi, belum 24 jam kita ketemu. Jadi di saat terakhir itu almarhum itu lagi habis ketemuan atau gimana sih Kak? Oke, jadi Mas Gary ini kan lagi ada syuting Iya, bareng sama Pak Demian. oke. Jadi ada project baru yang lagi mau dibuat, terus Mas Gary syuting. Nah, karena kita kan satu keluarga ya di DMS gitu kan, jadi aku datang lah di hari ketiga support. Nah ternyata 5 hari ini udah selesai syutingnya, jadi di hari terakhir aku datang ke sana lagi nemenin Mas Gary syuting gitu kan. Ya semuanya lah support semua gitu kan. Masih bercanda-bercandaan, kita masih godain Nando tuh anaknya. Karena kan Nando takut tuh sama hantu dan segala macem gitu kan. Jadi gitu bercandain Nando bareng-bareng gitu, kerja sama Mas Gary gitu. Udah habis itu it's a wrap, pulang terus kita pelukan, oke sampai ketemu nanti ya. Karena tanggal 9 ini mestinya kita syuting bareng ke Semarang sama Mas Gary. Gitu. Ya nanti ketemu ya kita nanti di bandara gitu. Iya oke. Udah aku pulang karena itu kalau nggak salah berarti udah ganti hari ya. Itu kan hari Kamis udah dimasuk hari Jumat dini hari jam 1 apa setengah 2 gitu. Ya udah pulang abis itu. Nah terus abis itu Sabtu paginya aku dengar kabar itu ada yang WhatsApp. Terus WhatsApp tuh kayak rame banget gitu loh. Terus pas ngebaca kayak bohong ini, maksudnya kan banyak yang suka yang bikin berita-berita bohong kayak gitu. Kayaknya dan story gue juga masih nyangkut gitu loh, kayak kan it's Masih Wrap-nya belum 24 jam. baru diposting pagi-paginya kan. Enggak bohong ini, nggak percaya gitu. Terus memproses lagi sampai akhirnya udah keluar tuh WhatsApp yang informasi akan dikebumikan, terus rumah duka di mana kayak. Terus aku kirim ke grup yang bareng sama Pak Dem sama Mbak Sarah. Ini bener. Mbak cuma jawabnya nangis semua kayak shit man ini bener. Itu aja sih kayak. Aneh sih rasanya masih jujur nyampe detik ini gue ngerasa kayak masih ada kok beliau gitu kayak. Jujur gue sekarang masih belum bisa terima. Ya, karena hitungan jam sebelumnya baru ketemu gitu ya. Tapi kalau dari adik sendiri, mungkin banyak juga dari teman-teman semua akhirnya mendapat informasi official itu dari adik. Iya kan? Ya. Jadi adik pertama kali dapat kabar dari? Jadi perjalanan adik dari Jakarta ke Lumajang di kereta. Oke. 12:30 itu kita masih scroll media sosial kan. Tiba-tiba di grup komunitas ada yang ngirim foto kecelakaan. Itu belum saya buka. Pas saya tutup media sosial saya buka. Mohon doanya ya buat Bang Gary Iskak kecelakaan. Terus
ini valid nggak, saya bilang gitu. Valid bang, katanya, ini teman-teman komunitas sendiri yang menolong dia bawa ke rumah sakit kan gitu. Ya udah kalau emang valid, saya izin pos ya, karena jujur saya nggak ada kontak keluarganya dia. Ya. Jadi minimal ada orang yang keluarganya tahu gitu kalau beliau kecelakaan. Pada saat itu rame, bener nggak? Sekitar jam 1:30 deh, story saya naik, itu masih banyak belum ada yang DM saya belum. Pagi saya sampai Lumajang, beres sarapan, dapat info di grup WA grup tapi yang beda, bukan komunitas motor, dari Paski. Kalau beliau sudah nggak ada. Dari situ saya udah lemes, terus banyak tuh baru masuk DM. Nah dari kalau itu valid beliau udah nggak ada, akhirnya saya take down video itu. Oke, jadi yang Ade dapat kabar tuh sebenarnya beliau masih berjuang juga ya? Ya, masih kabarnya dibawa ke rumah sakit gitu kan? Iya. Ya kan? Dan itu pun dari teman-teman mencari. Jadi kronologisnya 9:30 ada teman saya lewat depan bengkel. Dia nongkrong di bengkel. Memang dia sering di bengkel itu. Pada saat 9:30 teman saya mau ngaji, pulang ngaji dipanggil, nongkrong sini katanya. Enggak, udah malam katanya. Teman saya itu yang namanya Bang Hari, Bang Ade, tadi saya ketemu Bang Geri di bengkel katanya. Terus dia ngajak nongkrong. Karena dia udah lama nggak nongkrong, udah lama nggak bawa ranking. Cerita dari teman-teman yang ada di bengkel itu bilang, gue udah lama nih nggak pakai ranking katanya. Gue boleh pinjem nggak? Itu motornya Bang Ador, saya tahu. Mereka coba, udah sempat balik lagi ke bengkel beliau. Almarhum balik lagi ke bengkel. Mau nyoba lagi nggak boleh sama temennya. Nggak usah bang, udah malam kata dia. Gue sekalian pulang ngambil baju deh kata dia. Di Bintaro sektor 4 katanya. Nah di jalan setengah jam ditungguin nggak datang lagi. Dapat kabar dari orang-orang ada kecelakaan di Bintaro. Nah, teman-teman langsung berangkat ke sana, ternyata beliau. Dan yang membawa ke rumah sakit pun teman-teman yang di bengkel itu. Oke, yang mengantarkan ya? Ya, mengantar ke rumah sakit. Oke, nah ini berarti kemarin ini kalian sempat datang ke rumah duka? Kalau saya baru tadi pagi pulang dari Lumajang, Oke, jadi belum kembali sempat. ya. Nah, Aku kemarin kan posisi dari Bogor tuh pas Iya. dapat berita itu kan. Masih mencerna lah ibaratnya kayak Iya. sampai akhirnya confirm kayak ini beneran gitu kan. Terus langsung buru-buru ke Jakarta ke rumah duka. 6 menit sebelum nyampe rumah duka ternyata beliau udah dibawa ke TPU. Jadi langsung puter balik. Jadi Langsung ke TPU. langsung ke TPU kemarin gitu. Oke. Dan kalau pada saat kemarin di sana ya, bagaimana untuk kondisi dari Ica sendiri? Ya, aku kan posisi di belakang. Aku ngelihat posisi Ica sendiri ya pasti terpukul lah. Maksudnya Ica istrinya yang menemani Mas Gary selama ini gitu kan. Aku aja yang ibaratnya kayak kenal Mas Gary udah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi baru kayak berasa Mas Gary itu udah kayak Mas sendiri. Udah kayak sahabat, bukan cuma teman doang. Itu tuh kan baru setahun ini gitu kan. Tapi kayak dalam banget gitu loh kenal sama Mas Gary. Karena sosok beliau tuh kan baik banget ya. Baik banget gitu. Jadi waktu kemarin pasti pemakaman ngeliat posisi Ica seperti itu kayak aku nggak berani ngajak ngobrol kayak karena apa? Aku berusaha menenangkan diri aku sendiri gimana aku belum bisa menenangkan orang lain gitu loh. Gitu pasti kehilangan banget sih. Udah gitu terakhir ketemu sama Mas Gary dan sama Ica itu waktu kita nonton konser Babyface beberapa bulan lalu ya. Dan ini Baru banget. ini suasana di TPU kemarin ya. Ini di mana tempat pemakaman di? Anak kusir. Anak Kusir ya. Ya. Baik Fadi ataupun Ade itu masing-masing mereka punya cerita saat bersama dengan mereka. Tapi kalau kita bilang semua orang bekerja sama dengan Gary Iskak itu pasti punya ceritanya semua lucu, seru. Kalau 3 kata yang menggambarkan sosok almarhum menurut kalian apa? 3 kata. lucu ya bang. Lucu. Baik. Terus yang menarik buat saya proses hijrahnya beliau. Yang Ade tahu proses hijrahnya dari Gary itu seperti apa sih? Ya kita tahulah beliau di masa lalunya seperti apa. Terus kami ketemu di kajian musyawarah ada beliau di situ dan kami cuma salaman, kita sama-sama jamaah kan.
Kita sama-sama lagi belajar untuk baik kan gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya ngelihat sosok beliau tuh kayak aktif di kajian. Terus kedua, beliau juga antusias, setiap ada kajian tuh antusias. Ya memang kami tidak intens untuk ngobrol, tapi yang jelas kami pada saat kajian itu ya sama-sama belajar. Dan membuat saya menariknya adalah melihat sosok beliau yang dulu seperti apa sampai akhirnya berubah untuk hijrah itu lebih baik, itu menjadi motivasi buat saya untuk lebih baik lagi. Kalau Fadi 3 kata menggambarkan almarhum? Kayak 3 kata nggak pernah cukup ya untuk gambarin almarhum ya. Kayak dalam waktu yang singkat ini aku ngeliat sosok Mas Gary itu adalah orang yang sangat baik, orang yang rela berkorban untuk orang yang dia sayang. Dia seorang suami yang baik, ayah yang sangat luar biasa. Banyak hal-hal baik yang ada di Mas Gary gitu. Kalau misalnya lucu dan segala macam semua orang udah tahu lah. Dia selalu menjadi penghibur kita di saat kita lagi lelah segala macam. Padahal gue tahu banget sebenarnya dia pun capek gitu. Tapi dia tetap kayak bisa fine aja, yang akhirnya ngebuat satu produksian tuh kayak lah semangat lagi nih gitu. Itu Mas Gary sih. Gimana ada postingan dari Fadi yang harus ditanggapi? Coba kita lihat ya. Oke, ini kan kalau kita ngelihat bagaimana sama Fadi, sama Kakak Demian, Kakak Sarah, ini kan pasti kontennya horor. Ya, tapi kalau beliau tuh sempat ikuti konten horor juga nggak? Jadi prosesi mulai awalnya Mas Gary gabung di DMS itu, jadi Mas Gary ini sempat beberapa kali jadi bintang tamu di DMS gitu. Terus nggak tahu kenapa kita semua cocok sama Mas Gary. Terus ya Mas Gary juga ternyata punya gift tersendiri yang bisa melengkapi kita sebagai tim. Pertanggal 31 Oktober kemarin, ulang tahun DMS yang ke-7, akhirnya kita announce bahwa Mas Gary adalah keluarganya DMS gitu. Jadi akan ada selalu di reguler, nggak cuma di spesial doang gitu. Oke. Dan sebenarnya sebelum kita announce tuh kita tuh udah syuting dulu sebenarnya di Kebumen dan Jogja. Nah itu tuh episodenya itu belum sempet tayang karena banyak project yang dilakuin yang bareng sama Mas Gary juga sebenarnya dari si Pak Dem ini kan. Rencananya itu tayang di bulan Desember ini. Gitu. Sampai akhirnya ya dapat kabar kayak gini, ya bingung juga jadinya kayak. Ya. Nontonnya cuma bikin sedih doang sih jadinya. Iya jadi sedih ya karena dedikasi, kita tahu sendiri Gary kalau bekerja itu sangat maksimal. Ya, dan terus dia membuat lingkungan teman bekerjanya itu sangat nyaman. Jadinya itu yang paling sangat dirindukan ketika bekerja sama dengan beliau pastinya. Iya. Gitu ya. Oke. Dan untuk Fadi dan juga untuk Ade yang pasti kami juga dari tim Brownies sama seperti kalian berduka sekali karena Gary Iskak itu orang kalau nyebut nama Gary Iskak pasti semua orang udah ketawa. Padahal sosok yang gantengnya dia, kerennya dia itu yang kayaknya nggak akan bisa dilupakan oleh kita semua. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis. Sekarang kita kedatangan pria tampak gue. Bukan. Dan gagah yang gak nyangka bisa mewakili Indonesia ke ajang internasional. Ini dia Jeremia Lakhwani. I wanna feel the vibration. This is sensation. I feel my body levitating. Strobe like simulation. I wanna feel
kalau ditambahin gitu ya, terus ikut. Keren. Kayak dia nggak ya? Jauh. Apa? Coba samping. Ya coba deh. Editin dong. Mirip. Ya. Gampang banget ngebakar netizen gitu ya. Petarung Indonesia yang satu ini sukses mencuri sorotan apa sih bacanya itu? Physical Asia. Kita punya tayangan ini dia. Lu tulisnya biasa aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa gitu. Gue juga bisa kali physical. Jadi Ya, Ajeng lu ngeremehin Ro. tahu pakai tulis gitu udah nggak apa gitu aja bagus deh. Jadi physical Asia itu di kompetisi apa sih, Kak? Jadi itu semacam perlombaan ya diadakan di Korea. Ya, jadi kuat-kuatan antar negara gitu. Jadi ada tim Indonesia, ada tim Australia, ada tim Philippines, ada tim Thailand, ada 8 negara lah totalnya. Oke. Jadi diadu di situ dicari tim dari negara mana tuh yang terkuat gitu. Dan akhirnya kamu nih yang terkuat nih sekarang. Enggak juga, enggak. Iya kan? Gimana Nggak, nggak kuat nggak. megang badannya aja kayak megang besi barusan lo pegang. Dan gua Iya loh. Badan dia. Kok Jer bisa gitu sih Jer, badan kamu Jer aku pegang nggak ada Sama dia. lemaknya. Itu sih olahraga makanya. Oh aku lagi nggak bawa semua ini, aku sederhana aja. Aku ada. Pokoknya ada beberapa yang ditaruh di lemari. Gimana sih? Beda badan berotot sama berobat beda ya. Emang dia kenapa? Siapa dia? Yang ini lagi nggak berobat syuting. Bukan. Saya siapa sih? Dia nggak ada. Gimana sih awalnya kamu bisa dilirik untuk ikut ajang sebesar ditawarin kalau dilirik gitu doang dong. Iya. Oh. Lirik tuh gitu deh. Gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya fun facts nih ya, banyak orang yang nggak tahu. Jadi kan banyak juga netizen tuh yang julid, kenapa tim Indonesia ngirimnya ini itu, kenapa mereka, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Jadi awalnya tuh kita di approach by social media. Oke. Dari sosial media. Di DM kan? Enggak, ya di DM bener. Dari PT Matahari. Gue pikir juga scam sih ini Oh, PT Matahari itu Matahari. itu? Makanya Oh, aku nggak buka lagi pasti. Lihat nih. Lu lihat tampilannya begitu. Dia matahari apa sih? Nggak tahu pokoknya tulisannya PT Matahari. Departemen store. Bukan, PT Matahari, terus kayak nawarin, Mas Jeremia berminat nggak untuk ikutan serial Physical Asia? Nggak, pertama Physical 100, jadi nggak dikasih tahu dulu kalau Physical Asia. Physical 100, cuman gue kan I'm a big fan kan, ngefans banget sama acara itu di Netflix. Terus kayak wah oke boleh juga nih, cuman kayak mikirnya ini scam apa enggak sih kok masa nawarinnya lewat direct message gitu, biasanya orang kan approach lewat email atau gimana. Lewat DM, terus ya udahlah gue nothing tulus, jabanin aja, bales chatnya. Oh iya saya berminat, gini-gini. Tapi gue mikir juga cuman bercanda, kayak nggak mungkin deh, kayaknya masa nawarin lewat DM. Terus akhirnya dibalas sama dia, dibalas ya udah kalau gitu boleh nggak kita meeting online. Pas meeting online, ternyata di sana tuh ada orang Koreanya asli. Terus mereka bilang kayaknya boleh nggak kalau misalnya meeting ini kita rekam layar. Nah di situ gue baru ternyata ada keseriusan di sini. Akhirnya gue bilang ya udah oke boleh. Habis itu rekam layar, udah selesai meeting segala macam ditanyain, akhirnya disamperin tuh, gue kan tinggal di Bali. Disamperin sama yang orang Koreanya langsung ke Bali untuk ketemu secara langsung. Samperin, di screening, akhirnya keterima gitu awalnya. Oke. Tapi kalau misalkan yang satu tim Indonesia kan tuh ada 5 apa 6? Iya ada 6. Ada 6 orang itu. Lu tahu kalau misalkan gue bakalan partneran sama Nah itu sama sekali nggak tahu. Jadi kita tuh taunya tuh cuman kita berangkat sendiri aja gitu. Karena jadi kita nggak tahu kalau tim lu ntar bakalan misalnya contohnya Iget, Slavina, Glenn, Maria Selena atau Marcus Gideon, kita nggak tahu. Taunya adalah pokoknya lu dan ada 5 orang dari Indonesia lainnya yang akan dipilih dan itu udah dipilih sama kita yang paling bagus dari mereka tuh kayak gitu. Oke. Tapi berarti kalau Ade juga kaget dong di DM gitu deh. Gak ada. Oh nggak ada. Jadi DM sama Bunga Matahari. Waci dong. Waci. Tapi gini, Waci. berapa lama Kak itu mempersiapkan diri untuk ajang itu? Kalau gue mempersiapkan dirinya lumayan sih, 6 bulan sampai 8 bulan. Cuman kan gue emang udah kayak lebih dari 15 tahun, udah hampir 20 tahun udah healthy lifestyle kan. Iya. Jadi Sama. Di sini mah apa aja aku ngomong mereka teriak, mereka nggak setuju. Terus Diamin aja. akhirnya udah ini momen gue nih gitu ya. Iya, cuman waktu gue ditawarin itu
kan gue kan fans sama acaranya, jadi gue juga udah ngeliat kan, udah nonton terus dan gue rasa gue capable untuk ngelakuin ini, gue bisa karena gue lihat setiap challenge-nya, apalagi gue disuruh mewakili Indonesia di ajang internasional, gue yakin juga semua kalau dikasih kesempatan langka seperti ini, merasa dirinya capable, why not, ya kan? Aku waktu itu nggak ngambil karena aku disuruh mewakili Jepang. Aku bilang aku Indonesia. Aku bilang aku Indonesia banget. Ya kan aku. Iya, temenannya sama Doraemon, sama Nobita kalau dia. Soalnya nggak di DM mereka tuh, jadi nggak paham. Lu masalah dagang dorayaki. Jadi kita kalau kebencian langsung on air, Say. Bukan Kita tuh kebencian, langsung- Kalau dia ditayanginnya Ninja Warrior waktu itu disuruhnya. Kalau ngelihat kalian berdua akur banget ya. Oh Ada, akrab. akur-akur. Nggak ada, apalagi untuk ada ini nih masuk. Katanya kompetisi itu ekstrim dan menguras mental. Sangat banget. Karena jadi awalnya itu kita kan 6 orang, jadi kita dikumpulin sama tim-tim lainnya kan. Jadi pertama kali kita datang, ada kayak meja bulat gitu, udah ada untuk tim Indonesia dan tim-tim negara lain. Begitu gue masuk pertama kali, ngeliat tim Australia, wah gila. Tingginya tuh 190, berat badannya tuh kayak 90-100 kilo. Man, this guy is huge, kayak gila. Terus lihat tim Philippines, ada Manny Pacquiao. Siapa coba yang nggak tahu Manny Pacquiao? Kayak gue ngeliatin dia di... Tahu nggak? Ya cuma kita berdua doang yang nggak tahu. Pac-Man. Tadi Bu Ayu ngeliat gua, dia kayak kaget gitu. Gua pikir lu tahu Manny Pacquiao. Nah kan gue bilang, Gak usah dijelasin, Afadi, gak usah digituin. kan gue bilang Pac-Man. Pac-Man apa? Ih, Kira kagak tahu Pac-Man yang itu. mainan itu kali ya. Yang makan-makan terus ya. Bukan, Makanya gua tanya Pac-Man. Ya lu nonton aja deh pokoknya. Si Manny Pacquiao tuh panggilannya Pac-Man. Yang mana sih film kartun? Bukan, petinju. Yang nyanyi Cinta Sabun Mandi. Udah jamnya harga. Nggak paham lu. Ya kan wajar, kita kan gak ada yang tahu. Kalau Kita reka cowok-cowok adegan kan yuk. pasti pada tahu. Kita reka ada, padahal ini cerita ini lagi seru tau Jong. Tahu Ini. Jeng. Kata lu, tapi kamu tuh pada luka-luka nggak? Luka. Lebam bengkak matanya. Ah serius? Iya, lebam. Jadi, Lebam. tapi Pas waktu itu lagi ngelawan menang kan, Kak? Jepang. Menang kan? Kita nggak menang, cuman Berisik lo bang. Menang. Iya. Ya desrak. Nggak menang aja tapi kita bangga banget ya ngelihat itu kan acara Iya, besar. kan gak gampang loh. Jeremy itu lawannya tuh atlet nomor 1 MMA Jepang. Ya Jepang. Harusnya nggak boleh kayak begitu, mestinya lawannya yang lebih standing Siapa? Lu lagi. mau ngapain? Lawan sama siapa gue tanya? Igun kalau kata gue kirim. Mana dia? Kalau ini kategori sumo masuk. Ini beda. Ya? Iya. Nah oke, Kak kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Ayu jadi juri dalam acara ketangkasan internasional. Lalu Ayu memanggil kontesan pertama yaitu Jeremia, perwakilan Cuplikannya dari dulu. negara Kohana. Lalu Ayu memanggil kontesan kedua Wendy dari negara Konoha. Setelah memperhatikan wajah Wendy ternyata bukan kontestan yang asli. Ayu pun meminta Wendy untuk keluar dari stage karena dia bukan kontestan secara acara tersebut. Tapi Wendy tetap ingin mengikuti acara tersebut karena udah latihan siang malam. Akhirnya Ayu menantang Wendy untuk adu kekuatan dan ketangkasan dengan Jeremia. Wendy dan Jeremia mengeluarkan seluruh tenaganya untuk merebut bola yang ada di dalam kolam. Yuk. Direka adegan. Nanti tinggal pakai. Emang di sana juga berebutan bola. Iya. Rebutan bola. Nanti pakai sendok kan, taruh gitu kan. Anjing Main kuat-kuatan. seru banget, seru banget. Hostnya Ini hampir banget gila. Iya men, cuman Gila men, lu gesit banget men. Siap ya. Cuma Siap. gara-gara bola yang mantul aja sih itu. nanti. Ragil. Ini gimana nih? Ceritanya Ayu jadi, Oh sini. gue apa yuk? Wah, lo itu baca aja deh, tinggal Oh, iya. baca. Lalu ngapain? Dia minum dulu. Dia minum dulu dong. Enak banget lu. Gua mah nggak gue tanggepin, gue mah iya aja kata dia. Oke. Ntar gue jurinya, gue tinggal ngasih tahu Mana aja. jaket Mana olahraga? jaket Ladies and gentlemen, Mana ini? jaket olahraga mana ukurannya mana muat. Emang Jeremy, emang dia badannya Yeay. Muat. Oh dimuat-muatin ya, oke. Gak ada. Wendy mah badan-badan anak kids. Wah, Gak ada, cuma satu. biarin aja. Emang gak ada. Lu alma mater kampus mana? Emang Wendy? satu doang. Mana yang Bang. direbut bolanya? Ini alma mater ya bang. Bolanya mana yang direbut? Wendy ini apa? Enggak Basket kali ya? Ini jaket. Lu pakai baju olahraga aja. Gak usah udah ini aja. Kamera.
Lu jadi juri. Tapi yang keluar aslinya wardrobe begini. situ. Iya. Ayo udah lama, pertandingan lama, cepat dimulai. Ladies and gentlemen, ini adalah acara ketangkasan internasional. Dan saya panggil untuk penentang pertama kita, Jeremia dari negara Kohana. Jeremia dari Kohana akan melawan ini dari negara yang memang benar-benar luar biasa. Wendy dari Konoha. Ada tulisannya. Ada tulisannya gue ambil aja. Tes kayaknya. Enggak, ini enggak salah podcast. Ini tulisannya adanya ini doang, Bang. Ya udah. Bang, gak usah pakai tulisan, masa masuk-masuk begitu. Ya maaf dah. Oke. Wendy dan Jeremy yang mengeluarkan seluruh tenaganya untuk merebut bola yang ada di dalam kolam. Bahaya. Mana pendukung Jeremia? Mana pendukungnya? Wendy. Lu jadi amiset. Aduh. Jeremia. Tar. Bentar. Sini. Gua ceritanya atlet. Si Ayu ngomong gini, lu jadi Emmy Search, kata begitu. Gua atlet, ceritanya atlet. Oh atlet. Jeremia adalah seorang model dan presenter televisi. Wendy, kesehariannya memang adalah pegawai barbershop. Tapi Masa barber. tapi memiliki banyak kekuatan. 3, 2, 1. Nah. Satu untuk Jeremia. Ganti lawannya, ganti lawan Ayu. Hah? Ganti lawan Ayu ya. Nah, ganti lawan Ayu. Jangan Jeremia, takut ah. Ayo. Kamu jangan lawan aku. Dan akhirnya juri pun mencontohkan untuk melawan Jeremia. 3, 2, 1. Tak dulu kamu. Kamu keluar dulu kamu. Mundur lagi. Orang disuruh mundur 3, 2, 1 lu yang Indonesia ready? Ready. Depok ready? Ready? Ayo ulang. Kamu Three. jauhan Jeremy. Hah? Kamu jauhan. Ya oke. 3 2 8 8 0 2 3. 2 1. Untuk negara tersebut Diskualifikasi. Kok didiskualifikasi? Gak bisa. Lah saya kelewatan, saya pikir dia bola. Gak bisa. Lah kenapa? Bolanya yang diambil. Bubar. Bubar. Begini. karena ada yang lebih menarik, sudah ada Abdullah dan Cory yang standby. Ya. Ya udah deh. Dan ini dimenangkan oleh Ayu. Udah lu gak menang ini. Senang, lo kalau senang. Ayu berhak untuk mendapatkan tips dari Abdullah dan Cory. Mantap. Abangku, terima kasih abangku. Bang gue tampol. Aku duduk aja deh ngeteknya. Sekarang ini kita Jeremy ngapain? kita kedatangan pria tampan yang keahliannya bikin orang gak nyangka. Ini dia Mulyadi.
Salto. Dia datang bawa kebab loh, makanya kita pengen nggak enak deh. Iya kan? Terima Ini- kasih. Makasih ya Mas Mul. Mas Mul makasih ya. Oh, siap. Oke, sampai ketemu lagi Mas Mul. Belum. Oh iya belum. Benar-benar gak nyangka di balik dance-nya ternyata Mulyadi jago bela diri karate. Aku punya tayangannya, ini dia. Kenapa kepikiran belajar karate? Dari dulu pas SMA udah karate. Enggak amat tuh dia. Mul. Jatuhnya 2 second setelah gitu. Delay. Bisa aja saya. Udah lama. Udah dari SMA 2011. Oke. Cuman beda perguruan aja. Oke. Dulu itu Wadokai, sekarang tuh lebih ke Shinkyokushin. Apa bedanya? Kalau dulu tuh lebih ke Wadokai itu nggak full body contact. Jadi cuman poin aja. Kalau sekarang full body contact. Jadi badan dari leher ke bawah itu boleh dipukul kecuali kepala. Kalau nendang boleh kepala. Oke. Step kontak Nendang apa? boleh kepala. Iya boleh. Pernah gak pas ditendang, kepala kena terus muter, deg-deg gitu. Makanya kalau nonton kartun ini yang dibilang bimbingan orang tua nih. Itu kemarin ikut kejuaraan apa sih? Kejurnas WKO full body contact. Jadi semua karate. Dan Mul dapat penghargaan nggak? Dapat sertifikat sama piala. Sertifikat dapat Juara, piala ya? berarti juara. Juara kedua. Kita ikutnya berempat sama Igun. Jangan karate. Ya, kita mah masuk ke situ orang pada ngomong itu ibu-ibu pada ngapain ngomel-ngomel kayak gitu kali. Orang udah tahu yuk kayak gitu. Ya coba dulu aja, bagus Tapi kali. Kok bisa sih kamu ikut turnamen kejuaraan nasional? Iseng aja sih. Di DM juga? Enggak dong. Iya. Enggak. Jeremy ngapain duduk di situ? Jadi FD yang nyuruh bukan gue. Ya. Iya, gue mah di luar sama lo, kita lagi ngomongin. Mending tadi Mulyadi duduk situ, Jeremy duduk situ. Ya udah sini bagus terus. karena ikut dojo sih, salah satu dojo di dojo itu dojo itu tempat gym sanggar untuk karatenya. Kalau bahasa Jepang itu dojo. Dojo di salah satu di Pluit. Mul masuk di situ, jadi ada pengumuman mau ikut turnamen kejurnas, mau ikut ya Mul, boleh deh iseng-iseng. Bukannya mata. Dan akhirnya kamu ikutin dan juara tuh. Alhamdulillah. Oh, tapi kan setiap olahraga pasti ada resikonya, apalagi karate. Iya. Iya kan kayak gini. Pernah nggak, maaf nih, kamu cedera gitu? Pernah, itu dulu kaki kiri hamstring. Hamstring apa itu? Hamstring tuh kayak gini. Geser. Kenapa lu begitu? Geser, kaki bengkak, ini sakit tuh biasa sih sebenarnya. Oh. Iya. Itu belum sembuh itu tadi gerak-gerak gitu. Enggak, mesti dioperasi. Berarti ini udah operasi belum? Bawa aja. Lagi giat operasi zebra loh sekarang. Beda. Kan sampai akhir Desember. Beda. Oke, Kan bisa terus operasi akhirnya ketupat. Ke tempat aku aja tuh Aji Topik 5 juta, mau nggak? Mahal banget lu. lu mah nasi uduk lu bisnisin, kang urut lu bisnisin. Gopli cuma 300. Iya. Tapi kan kalau ini langsung sembuh, dijamin. Langsung sembuh. Sama Aji Topik, kamu kalau kena Lu dangdutan aja ke sana dangdutan ya. Semuanya. Kita reka adegan yuk, ceritanya Wendy jadi anaknya Ayu yang punya cita-cita menjadi atlet karate. Ayu sebagai penyanyi terkenal sebenarnya tidak setuju dengan cita-cita anaknya. Agar Wendy senang, Ayu mengenalkan Wendy ke salah satu guru karate terkenalnya, yaitu Sensei Mulyadi. Wendy pun senang akhirnya bisa belajar karate dengan Sensei Mulyadi. Namun saat belajar karate, ya Wendy malah diajari gerakan yang gak bisa. Pengobatan bukan? Ternyata Ayu sudah berpesan. Apa sih? Oke, sampai situ aja. Bahaya adegannya. Yuk, silakan. Sensi itu Senayan. Sensei. Sensei. Sensei atau sensi? Sensei. Oh, sensei. Iya sensei. Iya. Senseinya mana? Gak bisa. Kalau sensi, Senayan City. Ini sensei. Apa tuh bang? Sensei guru. Sensei tuh yang suka gitu-gituin jarum. Beda itu. Sensei. Sensei. Bisa aja. Yuk, kamera, roll.
Oh belum. Action. Ma, Mama lu nggak budak. Wendy pengen belajar karambol. Karate. Karate. Pakai tepung. Karate. Ya udah sini emak bawa ya. Emak punya guru karate yang bagus banget dulu ngajarin emak waktu emak muda. Oh iya? Emak dulu jago banget panjat pinang. Lah beda. Karate. 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 Pinang. Gak ada pintu. Lu ngerti pintu nggak? Lu ngerti konsep? Ngerti pintu gak sih lo? Pintunya bedeng. Rumahnya bedeng apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Orang wabarakatuh. gue baru ngeliat. Udah dibawa aja. Pak, ini anak saya. Dia emang tua dalam perut. Astaga. Bainulnya mana? Bukan Mas Adam. Bukan Mas Adam. Iya. Bukan Mas Adam. Anak saya mau latihan bela diri. Iya. Karena dia selalu digangguin sama teman-teman sekolah. Oh bisa. Ya saya kan kelas 6 SD dikatain tua, saya kesel banget ah. Gak apa-apa. Saya juga awet. Iya makanya saya pengen belajar bela diri. Ajarin dong yang teknik-teknik awal dasarnya Oh aja. bisa. Teknik dasarnya aja. Gini, Teknik dasar. gini. Teknik Tangannya ke belakang. tangan ke belakang. Belakang. 3, Musik. 2, 1. Oh gini. Ya. Nah gitu. Dan Bisa, akhirnya bisa. Wendy pun menarik Ajeng untuk bisa bergoyang seperti tadi. Gak bisa lo. Ini teman saya juga pengen ikutan ini. Dia kemarin. Ayo Jang. Oke. Musik. Ayo. Samain dong kakinya, Jeng. Hei. Asik. Hei. Rumit ya kalau jadi diajak ya. Hei. Oh, kakinya kesemutan. Anaknya juga Bu. Bentar. Kakinya kesemutan lo. Kalau gua kan begini ngedance ya. Kalau dia? Ajeng kayak kucing-kucingan tuh ya. Kucing hoki dong. Dan Ayu pun meminta untuk mengajak kameramen kesayangannya untuk dance. Lagi. Ayu meminta untuk mengajak kameramen kesayangannya untuk dance. Maju dong. Maju, coba. Nih, lu bisa nggak? Tenang yuk. Nih. Sini. Tia, sini ya Tia. Tia, sini. Tio. Sini. Tio. Wah, sini. Sini, Tia. Yo, maju yo. Tio maju Tio. Tuh Wendy yang ngambil Jimmy Jeep. Pegang Jimmy Jeep gampang. Tio maju yuk. Iya, nah. Sini Kak. Man. Iya. Oke. Coba kita lihat ya. Yuk. Jimmy Jeep dikendarai oleh Wendy. Lu sono. Iya, cepetan. Balikin dong kameranya. Balikin dong. Iya, cepetan waktu, cepat. Bang Jimmy Jeep gampang. Nah. Ikutin si Mulyadi. Ayo. Mereka ikutan dance bersama Mulyadi. Dah, asik. Musik. Asik. Makasih. Malu. Akhirnya Ayu pun menitipkan pesan kepada Mulyadi. Sini Wendy. Apa sih? Belum selesai. Bang, saya titip anak saya. Saya udah bosen soalnya. Boleh. Bawa kemana ke sana?
Nggak mau. Dia sebenarnya dia pengen jadi penari. Tolong kamu Aku pengen jadi penari latar, mama aku kan penyanyi dangdut. Aku pengen banget bisa nari di atas awan. Bisa. Nah. Bisa. Nih kayak gini nih. Mana? Tuh. Yuk, tapi udah ganti baju yuk. Yuk udah ganti baju. Ini versi terbaru yuk. Asik. Aku, aduh Bang. Dia bisa nginjek karang lo lihat deh. Lo lihat, ini asik. Oh. Bener-bener lo dia bener-bener. Asik. Ih. Ayo. Asik. Bonekanya gue gak kuat deh, bonekanya gue gak kuat. Di atas awan dia ada lagi. Iya. Versi terbaru minyak wangi yuk. Si asik. Iya. Asik. Gokil. Udah kita nonton Ayu lagi di atas awan versi terbaru ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hei, minyak wangi terbaru. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus. Happy terus. Salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hits.